Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang teks cerita fabel. Semuanya untuk dipersiapkan, mari kita ikuti pembelajaran kali ini dengan seksama. Untuk mengawali pembelajaran, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teks cerita fabel ini merupakan materi yang kedua di semester 2 ini. Setelah kemarin kita membahas materi yang pertama tentang puisi rakyat, kali ini di daring yang kedua ini kita akan membahas materi tentang cerita fabel. Di sini nanti kita akan membahas yang pertama, nanti kita akan membahas pengertian dan ciri-ciri dari fabel. Yang kedua, kita akan membahas klasifikasi dan jenis-jenis fabel. Yang ketiga, kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Untuk yang keempat, nanti juga kita akan membahas tentang unsur pembangun teks fabel. Dan yang terakhir, nanti kita akan membahas tentang materi menyusun dan meringkas teks cerita fabel. Pengertian teks fabel. Apa sih sebenarnya teks fabel itu? Jadi, teks fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel sendiri berasal dari bahasa Latin dari kata fibula yang berarti sebagai sebuah cerita. Kata fibula sendiri diperoleh dari kata kerja fari yang artinya berbicara dengan akhiran ula yang menandakan sedikit sehingga dapat diartikan juga sebagai cerita pendek. Secara umum, fabel biasa diartikan sebagai dongeng binatang. Teks fabel memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri teks fabel diantaranya yang pertama, struktur teks terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi ini struktur fabel ini strukturnya ada 4. Untuk yang kedua, ini ciri yang kedua, memuat informasi berdasarkan hayalan. Walau sumbernya mungkin dari kisah nyata, tapi biasanya cerita ini berdasarkan imajinasi atau hayalan penulis. Yang ketiga, merupakan teks fiksi dan termasuk teks naratif. Jadi ceritanya tidak nyata. Yang keempat, disebut juga dengan istilah cerita moral. Yang kelima, menggunakan pilihan kata yang mudah. Untuk selanjutnya, settingnya biasanya menggunakan setting alam. Selanjutnya, bertokoh hewan yang bertingkah laku seperti manusia. Dan ciri yang terakhir menunjukkan penggambaran moral dan karakter manusia yang lemah dan kuat. Klasifikasi teks fabel. Jadi, teks fabel itu diklasifikasikan menjadi 2 bentuk. Yang pertama, teks fabel fantasi, dan yang kedua, teks fabel ilmiah. Untuk lebih jelasnya, di sini ada perbandingan dari masing-masing klasifikasi. Untuk yang pertama, teks fabel fantasi, ini katanya yang pertama ceritanya sangat pendek. Kalau di teks fabel ilmiah, itu ceritanya bisa pendek dan juga bisa panjang. Untuk yang kedua, tema di teks fabel fantasi temanya sederhana, misalnya tentang kejahatan selalu kalah dengan kebaikan. Tetapi kalau dalam teks fabel ilmiah itu temanya lebih rumit, misalnya
tentang teknologi atau modernitas. Untuk yang ketiga, isi dari teks fabel fantasi isinya sangat kental dengan petuah atau moral. Sedangkan di teks fabel ilmiah, kadang isinya itu berbentuk epik atau sage, yaitu tentang kepahlawanan. Untuk yang keempat, di teks fabel fantasi, sifat hewani masih melekat, meskipun kadang-kadang ada yang melakukan hal yang dilakukan manusia, misalnya berbicara. Tetapi di teks fabel ilmiah ini memiliki karakter yang unik dari masing-masing tokoh, meskipun dalam cerita masih berperan sebagai binatang, misalnya bekerja. Yang kelima, di teks fabel fantasi itu latar tempat yang dipakai masih alami atau habitatnya masih alami, seperti hutan, taman, kebun, dan lain-lain. Sedangkan dalam teks fabel ilmiah, ini menggunakan latar tempatnya yang unik dan modern, seperti kantor, mal, pasar, dan lain-lain. Untuk yang keenam, di dalam teks fabel fantasi ini menggunakan bahasa populer, yaitu bahasa yang sudah beredar di kalangan umum. Sedangkan dalam teks fabel ilmiah, ini bahasanya menggunakan bahasa kajian, yaitu penggunaan bahasa sesuai dengan istilah-istilah tertentu, seperti menggunakan istilah teknologi modern yang banyak dipakai pada teks fiksi atau teks fabel fiksi ilmiah. Untuk yang ketujuh, dalam teks fabel fantasi, ini fabel fantasi itu adalah cerita khayalan yang murni dari pemikiran seseorang. Sedangkan fabel fiksi ilmiah adalah cerita khayalan yang dibuat dengan memperhatikan hipotesis dan melalui penelitian. Untuk yang kedelapan, fabel fantasi menggunakan alur yang tertutup atau penyelesaian masalah sudah disediakan oleh pengarang. Sedangkan dalam teks fabel ilmiah, ini menggunakan alurnya alur terbuka, atau pembaca dapat menciptakan penyelesaian masalah dengan kekreativitasannya. Untuk yang nomor 9, fabel fantasi bisa juga disebut dengan fabel lama. Sedangkan fabel fiksi ilmiah biasa disebut dengan fabel baru. Yang terakhir, pengilustrasian hewan yang ada dalam teks fabel fantasi ini hanya pada sifatnya saja. Misalnya, ular yang serakah, kupu-kupu yang malas, dan lain-lain. Sedangkan dalam teks fabel ilmiah, hewan diilustrasikan semirip-miripnya dengan manusia. Misalnya, tikus punya rumah, katak naik mobil, dan sebagainya. Jenis teks fabel. Teks fabel memiliki dua jenis. Untuk yang pertama ada fabel klasik, dan yang kedua ada fabel modern. Kita bahas yang pertama dulu, fabel klasik. Fabel klasik itu merupakan cerita yang ada sejak zaman dahulu, tapi tidak diketahui persis waktu munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat secara lisan. Di sini fabel klasik memiliki ciri-ciri, ya. Di sini ciri-ciri fabel klasik antara lain ceritanya sangat pendek, yang kedua temanya sederhana, yang ketiga kental dengan petuah atau moral, dan yang terakhir, yang keempat, sifat hewaninya sangat melekat sekali. Itu jenis fabel yang pertama. Sedangkan jenis fabel yang kedua, ini di sini ada fabel modern. Fabel modern itu merupakan cerita yang muncul relatif belum lama
dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi dari kesastraan. Di sini fabel modern memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama, ceritanya itu bisa lebih pendek. Yang kedua, temanya lebih rumit. Yang ketiga, kadang-kadang berupa epik atau sage. Dan yang keempat, karakter setiap tokohnya itu lebih unik. Struktur teks fabel. Teks fabel memiliki 4 struktur. Untuk yang pertama, orientasi. Di dalam orientasi ini, pada tahap ini diperkenalkan para pelaku. Jadi memperkenalkan pelaku ya, hal yang dialami pelaku dan tempat peristiwa yang terjadi. Jadi pada intinya orientasi itu perkenalan ya. Untuk yang kedua, struktur yang kedua ini komplikasi. Komplikasi dapat dipahami sebagai awal adanya permasalahan dalam cerita tersebut. Komplikasi dimulai dari konflik atau permasalahan sampai tahap klimaks atau puncak masalah. Jadi pada intinya komplikasi itu masalah. Untuk struktur yang ketiga, resolusi. Resolusi yaitu suatu penyelesaian dari masalah yang ada dalam cerita. Pada intinya resolusi itu penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, koda. Koda merupakan akhir cerita yang mengandung pesan moral atau amanat dari cerita fabel. Unsur kebahasaan teks fabel. Dalam teks fabel ini ada beberapa unsur kebahasaan yang biasa digunakan. Yang pertama ada kata kerja. Kata kerja memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada fungsi utamanya sebagai predikat. Jadi dalam kalimat kata kerja itu biasanya disebut dengan predikat. Yang kedua, mengandung makna perbuatan, proses, atau keadaan. Yang ketiga, kata yang bermakna keadaan tidak dapat diberi prefiktor yang berarti paling. Yang keempat, tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang bermakna kesangatan. Untuk selanjutnya, ini kata kerja, katanya di sini terdiri dari 2 macam. Ada kata kerja aktif transitif, ada juga kata kerja aktif intransitif. Kalau kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat. Contohnya, adik menyiram bunga di halaman. Nah, kata kerja di situ kan ada kata menyiram. Menyiram itu bisa juga disebut dengan predikat. Lah, menyiram di situ harus ada objeknya untuk menerangkan predikat. Jadi di situ ada kalimat bunga. Untuk lebih jelasnya di LKS halaman 24, di situ ada contohnya juga, adik menyiram bunga di halaman. Jadi predikatnya kan menyiram, kata kerjanya menyiram. Itu harus ada objek yang mengikuti, contohnya bunga. Jadi menyiram bunga, seperti itu. Itu disebut kata kerja aktif transitif. Kalau yang kedua, kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Jadi di sini kata kerjanya tidak butuh objek untuk menjelaskan. Contohnya, ibu tersenyum manis. Lah, kata kerja di situ ada tersenyum manis. Jadi predikatnya tersenyum manis. Di situ tidak butuh objek untuk menjelaskan predikat tersebut. Lah, yang itu disebut dengan kata kerja aktif intransitif. Oke, unsur kebahasaan yang kedua. Ada kata sandang, si, dan sang. Jadi kata sandang, si, dan sang itu kata sandang yang menyertai nama. Contohnya dalam fabel kan fabel itu namanya kan hewan. Contohnya si
kancil. Lah, si-nya itu termasuk ke dalam kata sandang dan penulisannya dengan kata kancil itu harus dipisah. Jadi si tersendiri, kancil tersendiri harus dipisah. Contohnya si kancil. Ada lagi kata sandang sang. Contohnya sang singa atau sang beruang atau sang harimau kayak gitu. Jadi sang dan nama selanjutnya itu dipisah tulisannya. Sang harimau, jadi sangnya tersendiri, harimaunya tersendiri. Si dan sang itu termasuk ke dalam kata sandang. Oke, unsur kebahasaan selanjutnya ini biasanya dalam teks fabel ini terdapat keterangan waktu, tempat, dan suasana. Atau ketiganya ini bisa disebut dengan latar, ya. Dalam fabel biasanya kan ada latar waktu. Contoh, pada suatu hari, kayak gitu, itu kan termasuk waktu. Ada juga latar tempat, ya. Di hutan contohnya atau di kebun dan lain sebagainya. Atau latar suasana. Latar suasana itu menjelaskan suasana. Contoh ramai, sepi, gaduh, dan lain sebagainya. Nah, itu semua termasuk ke dalam unsur kebahasaan teks fabel. Unsur pembangun teks fabel. Di sini, teks fabel memiliki beberapa unsur yang bisa membangun teks cerita tersebut. Sama halnya kalau kita mau bikin rumah, contohnya. Kalau kita mau bikin rumah kan kita harus punya semen, bata, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita kalau mau membuat teks fabel, ini ada beberapa unsur pembangun yang harus ada dalam cerita tersebut. Untuk yang pertama ada tema. Tema itu bisa disebut juga dengan ide pokok sebuah cerita, ya. Tema dalam cerita prosa rakyat ini seperti fabel. Ini tema-temanya biasanya yang berkaitan dengan pendidikan, moral, dan sosial. Untuk yang kedua, unsur kedua ada alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan unsur intrinsik yang penting dalam sebuah cerita, ya. Di sini alur itu adalah serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Ini berdasarkan waktunya alur bisa dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju itu rangkaian peristiwanya urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau waktu bergerak ke depan. Kalau alur mundur, ini rangkaian peristiwanya, ini urutannya tidak sesuai dengan urutan kejadian. Waktunya biasanya bergerak mundur. Nah, yang ketiga ada alur campuran. Ini alur campuran ini rangkaian peristiwanya urutannya merupakan campuran antara alur maju dan alur mundur. Untuk unsur yang ketiga itu ada penokohan. Penokohan itu adalah pelukisan gambaran jelas tentang seorang dalam sebuah cerita. Ya, jadi kita menjelaskan tokoh, ya. Biasanya tokoh itu ada tokoh utama, ada tokoh figuran, seperti itu. Ada juga yang berdasarkan sifatnya, ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, ada tokoh tritagonis. Nah, untuk unsur yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan salah satu unsur yang digolongkan sebagai sarana cerita. Jadi sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Ya. Ini sudut pandang, ini jenisnya ada banyak sekali. Contohnya ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Ada sudut pandang orang ketiga serba tahu.
Ada juga sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Itu sudut pandang. Selanjutnya, unsur selanjutnya ada latar. Latar merupakan pijakan dalam teks cerita fabel. Ya, di sini latar dibagi menjadi 3. Ada latar tempat. Latar tempat itu menjelaskan tentang tempat-tempat. Contohnya di sini biasanya hutan, ladang, alam liar kayak gitu. Kalau latar waktu ini yang menunjukkan waktu. Contohnya pagi hari, siang hari, kemarin, zaman dahulu, suatu hari, itu menunjukkan waktu. Terus selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana itu hubungannya dengan suasana kejadian pada cerita fabel, ya. Itu suasananya digambarkan contohnya gaduh, ramai, atau sepi, dan lain sebagainya. Nah, unsur pembangun fabel yang terakhir itu ada amanat. Amanat itu merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Ya, biasanya amanat dalam cerita fabel ini disampaikannya secara implisit, ya. Amanatnya biasanya berisi tentang pendidikan moral dan lain sebagainya. Seperti itu. Langkah-langkah menyusun teks fabel. Dalam penyusunan teks fabel ini ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Untuk yang pertama, kita mengamati binatang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Yang kedua, membuat kerangka teks sesuai dengan strukturnya. Yang ketiga, membuat ide pokok sesuai dengan strukturnya tadi. Yang keempat, hubungkan ide pokok tadi menggunakan kata-kata sendiri agar menjadi teks yang lebih menarik. Yang kelima, menyusun teks harus memperhatikan kebahasaan seperti ejaannya, pilihan katanya harus disesuaikan, tanda baca juga harus diperhatikan, dan kalimatnya. Selanjutnya yang keenam, setelah kita menyusun teks, kita baca lagi, kita cermati lagi, kemudian nanti kalau ada kesalahan, kita lengkapi kesalahan kita dan kita perbaiki teks kita tersebut. Ini dalam meringkas teks fabel ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan. Untuk yang pertama, membaca naskah asli. Jadi kita bacalah naskah asli berkali-kali agar kamu mampu mendapatkan pemahaman tentang isi fabel tersebut. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Catat semua gagasan yang penting. Gagasan pokok yang dicatat dapat dipakai untuk menyusun sebuah ringkasan. Dan yang ketiga, mereproduksi gagasan atau menyusun ringkasan, ya. Kalian dapat mengurutkan isi hasil ringkasan disesuaikan dengan naskah aslinya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita kali ini di daring yang kedua tentang materi teks cerita fabel. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Selalu stay at home, jaga kesehatan kalian, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.